Dan teman-teman gak usah heran kalau negara Cina sendiri per hari ini udah resmi juga udah mulai cawe-cawe. Cawe-cawe apa? Kasih kode, jangan uang tolnya doang dong yang pakai yuan. Kalau perlu minyaknya juga yang melintas di Hormuz diwajibkan juga transaksinya pakai yuan, guys. Jadi ini bukan ngadi-ngadi. Ini memang hal yang wajib dilakukan oleh China kalau mereka mau menjadi negara superpower. Mata uang mereka wajib naik level menjadi mata uang dunia, guys. Global Reserve Currency. Dan itu hanya mereka yang bisa lakukan. Kenapa? Karena kalau lihat interview gue yang versi lengkap nih, yang sejam lebih bersama Duta Besar Rusia, di situ aja dia mengakui sebetulnya berat buat negara lain untuk men-challenge US dollar. Dan dari situ lu juga udah tahu lah, berarti faktanya yang punya potensi menjadi pengganti US dollar ya nggak lain dan nggak bukan adalah yuan, guys. Dan dari situ teman-teman bisa lihat dong, nggak heran kalau lu lihat ya dalam 1 tahun terakhir nilai yuan terhadap US dollar bukan makin lemah tapi makin menguat. Kita kembali ke 1 tahun lalu lah, 8 April 2025, awal bulan April 2025, 1 US dollar itu setara 7,3 yuan, guys. Hari ini 1 US dollar itu cuma setara 6,9 yuan. Dari sini lu udah tahu artinya nilai dolar semakin melemah, nilai yuan semakin menguat. Ini artinya teman-teman kita sedang menyaksikan detik-detik kematian US dollar, guys. Makanya teman-teman gak usah heran ya, makin banyak nih ke depan media-media nasional yang gua yakin makin sering mengulas yuan. Oh, yuan menguat terhadap dolar, yuan menguat terhadap dolar, dolar melemah, perang mengakibatkan permintaan yuan meningkat dan sebagainya. Itu yang akan menjadi headline, guys, di Indonesia dan di dunia dalam beberapa bulan ke depan. Lu bisa uji teori gue ini. Tapi satu hal yang Cina harus tahu dan mengerti, ini bukannya gratis, guys. Ini bukannya nggak ada resiko, dan itu salah satu poin kenapa gue bikin video ini buat teman-teman yang ada di mainland yang nonton video Benix nih. Ini kabar baik atau kabar buruk? Kalau lu adalah followers sejati Benix sejak bertahun-tahun lalu, lu udah pasti tahu ya, segala sesuatu sebab akibat selalu ada sisi positif, ada sisi negatif. Tadi kelihatannya kayak hebat banget ya bisa ngalahin dolar. Kayaknya bagus banget ya mata uangnya terus menguat. Oke. Kayaknya hebat banget ya bisa bayar minyak pakai petro yuan. Iya, oke. Tapi teman-teman tahu nggak? Itu juga ada resiko loh. Resiko yang kalau Cina nggak bisa tanggung, akibatnya bisa fatal, guys. Nah, buat teman-teman gue mau tanya sama kalian, apa resikonya kalau seandainya petro yuan ini jadi kenyataan? Lu tahu nggak? Ini juga justru bisa merugikan China loh, ketika petro yuan menjadi mata uang global reserve currency. Lu tahu nggak resiko apa yang gue maksud? Dan apa hubungannya dengan prediksi Benix? Dalam 3-5 tahun ke depan makin banyak pabrik-pabrik dari Cina manufacturing yang pindah ke Indonesia, dan itu ada hubungannya dengan petro yuan ini. So teman-teman gue mau tanya sama kalian, apa sih resikonya Cina kalau mata uangnya berhasil menjadi petro yuan? Dan apa resikonya kalau makin banyak negara-negara yang menggunakan yuan? Kok Benix berani bilang Cina nggak selalu diuntungkan, tapi ada resiko juga yang bisa menghancurkan Cina? Tulis dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Apa resikonya buat Cina? Apa kerugiannya Cina? Dan yang paling penting lagi, guys, emiten apa nih yang sangat-sangat diuntungkan ketika Cina resmi menjadi petro yuan? Dan yang kedua, ketika minyak bumi dibagi menjadi 2, minyak bumi kubu BRICS dan minyak bumi kubu Amerika Serikat. Lu tau gak sih emiten apa, perusahaan apa di Indonesia yang paling diuntungkan ketika bumi terbagi 2? Oke guys, segera berikan pandangan kalian dan komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, salam metal.